apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Semoga ya. Oke, dalam pertemuan pertama kita ini ya, kita akan membahas tentang embedded system, atau dengan kata lain adalah sistem tertanam. Ya, materi ini ada dalam mata pelajaran informatika ya, di kelas 11 SMA. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.1 memahami cara merakit, strip, memprogram piranti sederhana atau embedded system yang tersedia di pasaran. 4.1 memprogram dan merakit piranti sederhana embedded system, yaitu berangkat dari contoh yang sudah ada yang bersifat tepat guna. Nah, sebelum kita membuat program ya, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu embedded system. Nah, embedded system adalah sistem komputer yang didesain dan dibuat dengan tujuan dan fungsi tertentu secara spesifik. Embedded system terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, apa itu perangkat keras? Perangkat keras dalam embedded system itu meliputi mikroprosesor atau microcontroller dengan penambahan memori eksternal, I/O, dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Nah, perangkat lunak embedded itu berfungsi sebagai penggerak pada embedded system. Embedded system biasanya ditanamkan pada perangkat yang lebih besar, yang di dalamnya terdapat perangkat keras dan berbagai peralatan mekanik. Berbeda dengan komputer, embedded system dikhususkan untuk melakukan fungsi dan tugas spesifik. Saat ini sudah banyak teknologi yang telah ditanamkan embedded system ini. Berikut contoh peralatan yang menggunakan embedded system. Ada itu industrial robots, GPS receivers, ada digital kamera, DVD player, wireless routers, kemudian ada set-top box, game consoles, photocopiers, microwave ovens, MP3 players. Dari peralatan-peralatan ini itu menggunakan embedded system. Ada sistem yang ditanam di dalam peralatan-peralatan ini. Nah, ciri-ciri embedded system. Untuk mengetahui perbedaan embedded system dengan sistem lain, berikut merupakan ciri-ciri dari embedded system. Yang pertama, mempunyai computing power yang dilengkapi dengan sebuah prosesor. Yang kedua, bekerja di lingkungan luar ruangan IT, tidak dilengkapi dengan AC dan mendapatkan gangguan seperti getaran dan debu. 3. Memiliki tugas yang spesifik. Nah, sekarang aplikasi yang menggunakan embedded system. Pemakaian embedded system dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada aplikasi-aplikasi apa saja. Nah, yang pertama itu ada pada ATM, peralatan jaringan komputer termasuk router, time server, dan firewall. Yang ketiga, printer komputer. Nah, yang keempat, mesin fotokopi. 5. Telepon genggam. Yang keenam, penyimpanan hard disk. Yang ketujuh, engine controllers dan anti-lock brake controller pada mobil. Yang kedelapan, pengontrolan pabrik.
Yang ke-9, komputer transaksi di jalan tol. Dan yang ke-10, peralatan smart elektronik yang terpasang di dalam mobil. Nah, itu semua aplikasi-aplikasi yang menggunakan embedded system. Nah, itu sering kita gunakan sehari-hari ya. Nah, ini sistem kerja dari embedded system. Perhatikan ya. Input analog digital yang dilakukan oleh pengguna, contohnya adalah melalui sidik jari, keypad, ya, tombol saklar. Kemudian memproses sistem, ya, memproses input yang telah diberikan. Ini tadi diinput dari sini ya, ada dengan menggunakan sensor sidik jari, pakai keypad, pakai tombol. Kemudian itu diproses inputan tadi. Ya, pemrosesan dapat berupa perhitungan atau konversi, misalnya ADC, pengkonversian analog ke digital, mengubah input analog sensor ke output digital. Jadi ini input, dan yang diinput tadi ini ya diproses ya. Kemudian ya, setelah diproses akan memberikan hasilnya melalui perangkat output. Contohnya adalah motor, LCD, dan layar sentuh. Nah, itulah sistem kerja dari embedded system. Nah, ini adalah kategori embedded system. Jenis-jenis embedded system itu ada dua, ya, dikategorikan terdiri dari dua, yaitu berdasarkan kinerja dan fungsinya. Yang kedua, berdasarkan kinerjanya pada microcontroller. Nah, kalau berdasarkan kinerja dan fungsinya itu terbagi ya. Itu ada yang namanya real time, standalone, ada networked, mobile. Kalau berdasarkan kinerjanya pada microcontroller itu ada yang skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Nah, embedded system standalone, yaitu yang berdiri sendiri, merupakan embedded system yang dapat bekerja sendiri. Ya, embedded system ini dapat menerima input digital atau analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, serta menghasilkan output data, misalnya melalui tampilan LCD. Nah, contohnya nih ada itu konsol video game, MP3 player, kemudian kamera digital. Nah, kalau yang embedded system real time itu merupakan embedded system yang memiliki waktu respon yang cepat. Beberapa tugas tertentu harus dilakukan dalam periode waktu yang spesifik, sehingga waktu respon ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, terdapat dua jenis pada embedded system real time. Apa aja? Yaitu yang pertama, embedded system hard real time. Nah, di sini jika pengerjaan operasinya melebihi waktu yang ditentukan, maka dapat menyebabkan terjadinya kegagalan yang fatal dan kerusakan pada alat. Contoh implementasinya itu apa? Misalnya pada embedded system kontrol rudal, peluru kendali. Ya, itu jadi ada pemasangan embeddednya itu ada settingan waktunya. Kalau misalkan melebihi dari waktu yang telah ditentukan, itu fatal, bisa meledak, itu yang namanya peluru tadi. Kemudian yang kedua, contohnya itu sistem kontrol kantong udara pada mobil. Nah, jadi kalau nggak pas dia waktunya, itu bisa menyebabkan kecelakaan, ya. Nah, kemudian jenis yang kedua pada embedded system real time tadi apalagi yaitu embedded system soft real time. Nah, kalau di sini keterlambatan waktu respon dapat ditoleransi pada batas tertentu. Pelanggaran waktu dapat menyebabkan kinerja menurun, namun masih tetap dapat beroperasi.
Contoh implementasinya itu apa? Itu contohnya pada microwave oven. Ya, kalau waktunya itu berlebihan itu masih bisa ditolerir, tapi cuman kinerjanya itu mungkin pemanasnya itu microwave oven itu mungkin kurang berfungsi seperti yang diinginkan, nggak bisa maksimal ya, tapi masih tetap bisa digunakan. Contohnya apalagi, itu mesin cuci. Nah, kalau network embedded system ya, dari jenis-jenis embedded system tadi itu namanya networked embedded system. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan jaringan ke sumber akses. Jaringan yang dihubungkan itu dapat melalui jaringan LAN, WAN, atau internet. Media transmisinya dapat menggunakan kabel atau nirkabel. Kalau nirkabel itu maksudnya tanpa kabel. Nah, contoh LAN networking embedded system adalah pada sistem pengamanan rumah, di mana semua sensor, misalnya pendeteksi gerak, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor asap, itu terhubung melalui kabel dan dijalankan dengan protokol TCP/IP. Nah, ini adalah aspek-aspek penting dalam embedded system. Yaitu yang pertama itu ada biaya. Ya. Pertama ada biaya. Nah, biaya itu merupakan komponen yang optimal memungkinkan untuk implementasi sistem dengan biaya yang serendah-rendahnya. Ya. Jadi dalam pembuatannya ini harus memikirkan biaya ya. Dalam pembuatan program embedded system itu biayanya itu harus serendah-rendahnya. Kemudian yang kedua itu batasan waktu. Kemudian yang ketiga, interaksi langsung ini ya dengan dunia maya. Kemudian batasan energi. Lalu apalagi aspeknya, yaitu elektronika. Nah, kalau embedded system batasan waktu tadi ya, terus dapat menangani masalah jika suatu saat real time system mengalami serangan denial of service yang membuatnya menjadi lambat sehingga batas waktunya tidak lagi terpenuhi. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya. Yang ketiga, interaksi langsung dengan dunia nyata ya, yaitu pada umumnya itu memang berhubungan langsung dengan dunia nyata. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada embedded system ini akan berdampak lebih besar dibandingkan dengan sistem komputer biasa. Yang keempat, batasan energi. Banyak embedded system yang mengambil daya dan energinya dari baterai, maka serangan atau gangguan pun dapat terjadi pada embedded system melalui power supply. Ya, kalau untuk ini ya, daya listrik yang diperlukan untuk embedded system itu sangat sedikit ya, sehingga baterainya bisa bertahan lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi kalau peralatan tadi menggunakan embedded system itu, dia hanya menyerap energi listriknya itu hanya sedikit. Jadi kalau dia pakai baterai itu bisa tahan lama baterainya. Nah, kemudian yang kelima yaitu elektronik tadi ya, itu merupakan sistem yang sangat erat kaitannya dengan elektronika, yaitu maka serangan-serangan atau gangguan juga mungkin didapatkan secara elektrik, misalnya analisis dengan multimeter dan logic analyze. Walau sistem komputer lain pada dasarnya juga merupakan alat elektronik, tetapi kemungkinan serangan dan gangguan pada embedded system bisa lebih besar terjadi. Nah, demikianlah tentang embedded system tadi ya. Itu masih tahap pengenalan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi ya, ini coba dijawab dulu soal-soalnya. Tulis di buku, kemudian kerjakan. Kalau sudah selesai, nanti diantar ke sekolah. Yang pertama soalnya,
Jabarkan yang Anda ketahui tentang sistem embedded yang dikategorikan sebagai soft real time. Nah, tadi kan udah jelaskan tentang soft real time. Yang kedua, sebutkan penggunaan sistem embedded yang dapat ditemui pada peralatan sehari-hari. Nah, itu juga tadi kan udah Ibu sebutkan. Yang ketiga, jelaskan aspek penting dalam embedded system. Nah, kamu jelaskan yang kelima poin tadi. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.